Nah, Amul fil. kenapa saat kita itu harus merayakan Maulid kan? Karena kan kalau secara sebagian mungkin ada yang berpendapat itu kan biasa saja. Ya. Nah, kenapa kita sebagai umat Muslim ini harus merayakan? Kira-kira apa fadilahnya? Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya sahabat Sela dimanapun antum sekalian berada? Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami bisa kembali hadir dalam program acara Ahlan wa Sahlan. Dan tentunya program kita adalah bersilaturahim kepada para alim ulama. Dan dimana pada momen saat ini adalah kita sedang memasuki yaitu bulan Rabiul Awal, dan identiknya bulan Rabiul Awal ini adalah bulan Maulid. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah hadir dan bersilaturahim di Pondok Pesantren Darul Hikam, dan tentunya telah bertemu dengan guru kita yaitu Ustadz Agus Yusuf Subahani. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Masya Allah, barakallahu berkat fiik. doa semua bidu'aukum. Alhamdulillah. Baik, insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini Ustadz, karena momentumnya adalah Maulid Nabi, maka kita akan bincang-bincang berkenan tentang Maulid Ustadz. Karena kan mungkin sebagian masyarakat masih ada yang pro dan ada juga yang kontra. Tapi intinya kita mengambil hal yang positif Ustadz ya, berkenan tentang Maulid Nabi ini. Nah Ustadz, kira-kira Ustadz berkenan tentang Maulid ini, tentunya kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW secara riwayatnya lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal ya. Tahun gajah Ustaz, ya? Iya, tahun. Nah, Amul fil. kenapa Ustaz kita itu harus merayakan Maulid kan? Karena kan kalau secara sebagian mungkin ada yang berpendapat itu kan biasa saja. Ya. Nah, kenapa kita sebagai umat Muslim ini harus merayakan? Kira-kira apa fadilahnya? Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, apa nyebutnya? Sahabat Sela ya, dimanapun berada. Berbicara tentang Rabiul Awal, tentu kita mengingat kembali tentang sejarah yang besar dilahirkannya insan mulia sepanjang zaman. Yalah kita diciptakan, yang karenanya lah bumi langit ini ada. Nah, jadi dari satu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan Allah Subhanahu wa taala mengutus berupa jasad ruhnya secara sempurna pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Karena waktu itu belum ada penanggalan khusus secara hijriyah. Jadi beberapa peristiwa sering disandarkan kepada peristiwa itu, karena ada penyerangan dari tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha itu, maka sering dikait-kaitkan dengan tahun gajah. Nah, Maulid itu sendiri kalau kita runut dari bahasa Arabnya, Maulid itu bisa jadi isim zaman, bisa isim makan. Kalau isim zaman berarti waktu dilahirkan. Kalau isim makan berarti tempat dilahirkan. Kita nyebutnya Maulid. Maulidun Nabi diidofatkan kepada Nabi, waktu dilahirkannya Nabi atau tempat dilahirkannya Nabi. Ada orang mengatakan maulud. Nah, berarti isim maf'ul ya, arti yang dilahirkan. Nama boleh apa saja, yang penting intinya esensi yang sesungguhnya adalah gembira dengan kelahiran Rasulullah. Kenapa harus gembira? Oh, banyak riwayat. Ketika yang namanya paman Nabi Abu Lahab ya, Abu Lahab itu pamannya Nabi. Begitu mendengar ponakannya yakni Sayyidatuna Aminah melahirkan, gembiranya bukan main. Sampai dia berjingkrak-jingkrak, oh kelak gitu ya, saking senangnya gitu. Malam Senin itu. Nah, di dalam Al-Quran dinas oleh Allah, tabbat syada abi lahabi wa tab. Allah sebut tabbat syada abi lahabi wa tab, kecelakaanlah bagi kedua tangan Abu Lahab. Artinya dilaknat oleh Allah. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, khusus malam Senin Abu Lahab mendapatkan suasana sejuk di dalam neraka. Itu apa penyebabnya? Karena beliau pernah gembira dengan kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Bayangkan yang kafir yang sudah dinas dalam Al-Quran mendapatkan keringanan. Rasa sejuk bukan berarti dibebaskan.
Nah, apalagi umatnya. Ya, sudah ada jaminan gembira, mangfarriha, barang siapa yang gembira, senang gitu. Atau yang dalam riwayat yang lain, man a'dhama maulidi, barang siapa mengagungkan hari kelahiranku. Maka ada dalam riwayat sekalipun ini kata para ulama ya di kesohihannya ditengok ya, tetapi ini ada merupakan motivasi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Mengagungkan di sini bukan berarti merayakan dengan hura-hura, tidak. Yang jelas merayakan di sini kadang orang sering ya merayakan bukan berarti seperti hari raya, tidak. Kalau peringatan boleh juga diperingati. Merayakan pun tidak salah. Sekalipun hari raya cuma 2, hari Idul Fitri, Idul Adha. Dan merayakan di sini kita gembira mengulang kembali bagaimana sejarah perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan terbaik ini seperti apa sih? Makanya kita perlu kenal, perlu belajar tentang sirah Nabi itu sendiri ya. Dan maka bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan kembali kita mengingat sejarah kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita selama ini ngaku cinta kepada Nabi, cintanya atas dasar apa? Maka harus ilmu lah, tahu ilmunya. Nah, seperti apa kehidupan Nabi? Gak mungkin ujung-ujung cinta kalau kita gak tahu. Apalagi dulu. Kita nggak pernah ketemu secara langsung. Iya. Kalau hari ini mungkin kita menyukai ataupun fans lah bahasa gaulnya fans gitu. Harus nengok dulu kan. Toko atau apa karena pernah bertemu. Betul. Atau paling tidak melihat. Nah, sementara Rasulullah itu tidak pernah kita lihat sama sekali, Zat, ya. Dan ini bisa bagaimana caranya kita bisa betul-betul mencintai Nabi SAW. Adalah salah satunya perlu belajar sirah Nabi itu. Ya. Jadi sirah Nabi itu banyak ya, makanya ulama buat kitab supaya nggak bosen, dibuat kitab dengan sastra, ada nadhoman, ada Maulid Al-Barjanji, ada Maulid Al-Burdah, ada Imam Bushiri itu buat, ada Ad-Diya'ul Lami, macam-macam kitab-kitab itu ulama suguhkan bagaimana kehidupan Nabi dari awal, ketika remaja, ketika dewasa, ketika berumah tangga, malah sebelum beliau meninggal dunia. Dengan nadhaman itu agar kita semakin semangat. Oh iya, saat berbicara nih Sar, ya, kalau misalnya Maulid ini kan identiknya pasti ke kitab Barzanji ataupun kitab Diba, Sar, ya. Diba. Nah, boleh mungkin Ustaz ceritakan sedikit nih Ustaz, sejarah kenapa hadirnya kitab tersebut, karena mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah Ustaz ya, tapi mungkin historinya lah. Tafadhol Ustaz. Jadi banyak kitab-kitab sirah nabawi dalam bentuk seperti Barjanji, Ad-Diba, Sarful Anam itu para ulama yang buat. Dulu ketika umat Islam sedang mengalami kemunduran, umat Islam terkotak-kotak jauh. Di zaman pemerintahan Imam Harun Ar-Rasyid, khalifah, maka beliau menyuruh kepada siapapun yang bisa untuk merangkum kehidupan Nabi dalam satu kitab, ya maka diadakanlah sayembara, perlombaan sastra. Di antaranya untuk supaya menghidupkan kecintaan kepada Nabi. Keluarlah ada seorang ulama namanya Syekh Ja'far Al-Barjanji. Nah, buatlah kitab itu Barjanji sampai disuguhkan dengan kitab-kitab yang lain, kalau sekarang ya diperlombakan. Nah, ternyata beliau yang menang. Jadi dari segi sastra, dari segi mungkin ya dari nengok dari bait-baitnya, ini lebih baik nih. Sekalipun yang lain tetap bagus. Cuman muncullah beliau sebagai pemenang, maka disebutlah kitab Al-Barjanji. Namanya adalah Syekh Ja'far Al-Barjanji, seorang ulama yang memang alim, tetapi sangat cinta kepada Rasulullah. Maka dituangkanlah Abtadi'ul Imla Bismidzatil Aliyah. Abtadi'ul Imla, kami memulai tulisan ini Bismidzatil Aliyah, dengan menyebut nama zat yang maha tinggi gitu. Jadi tidak sembarangan. Itu bismillah juga kan, kalau kita baca dalam hadis kullu amrin dibal lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal. Itu dimulai syair-syairnya bagaimana tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita faham apa yang ditulis dalam kitab Barjanji itu adalah kehidupan Nabi. Cuman masalahnya kita ini di pondok pun bacanya cuman bait-bait gak tahu artinya. Jadi seolah ada biasa. Padahal itu adalah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustadirran faidhal barakati ala ma ana lahu wa aula. Jadi bukan hanya sekedar menazomkan atau apa, tapi sebenarnya ada kisah-kisah di dalam bait itu Ustaz ya. Ada kisah, makanya beliau dapat menang perlombaan ini karena emang nilai sastranya sangat tinggi dan sesuai dengan sirah
atau kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah di sana bagaimana Nabi silsilahnya disebutkan ya. Muhammad bin Abdullah ya, sebutkan Abdullah bin Abdul Muthalib, terus disebutkan itu supaya kita tahu. Selama ini kan kita hanya kenal Nabi, ditanya ayahnya siapa, tahu Abdullah. Siapa ayahnya Abdullah? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa? Udah bingung. Jadi kita sebagai umat yang mengaku cinta kepada Nabi minimal tahu silsilah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tahu, oh ternyata Nabi itu lahir daripada sulbi-sulbi yang suci, yang mulia, yang Allah lindungi dari atasnya. Ini untuk menghindari fitnah. Oh, katanya ayah ibu Nabi masuk neraka. Itu untuk menghindari fitnah. Tahu dari atasnya, dari mulai Sayyid Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib, Hasim putra Kusa, putra Abdul Manaf, itu orang-orang yang ke atas tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Jadi masih terjaga di zaman fatrah itu masih menyembah kepada Allah, murni agama tauhid. Nah, jadi supaya menghindari fitnah ya. Nah, ini kalau kita tahu, oh ternyata pantas ke atasnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi dari keturunan baginda Nabi juga, dari Nabi Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman kalau Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak dan Nabi Ismail, nah Nabi Muhammad ini dari jalur keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi kalau kita mengenal ke sini, nah pada proses kelahirannya saja luar biasa. Begitu baginda Nabi dilahirkan, maka cahaya keluar dari rumahnya. Ternyata dari tubuh beliau. Bagian ulama mengatakan dari wajahnya, tapi seluruh tubuhnya bercahaya. Ketika beliau dilahirkan, ada kejadian yang sangat aneh. Mendadak patung berhala yang ada di Ka'bah itu runtuh. Api yang biasa disembah oleh orang Majusi itu padam. Ya. Padahal beribu-ribu tahun. Iya, nggak pernah padam. Masya Allah. Kalah dengan cahaya baginda Nabi. Patung yang biasa disembah oleh orang-orang penyembah berhala itu pada mendadak hancur ketika itu. Maka satu makhluk yang menangis ketika baginda Nabi dilahirkan adalah iblis. Pertama, iblis nangis ketika dilempar dari surga. Yang kedua, salah satunya ketika baginda Nabi dilahirkan. Jadi kalau ada sekarang orang yang nggak setuju, nggak senang dengan perayaan baginda Nabi, masa mau mirip iblis? Nah, iblis nangis dia. Oh, hilangan lagi nih ada lagi lawanku segala macam lah. Berat nih menghadapi dunia ini karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini maksud mengadakan peringatan, perayaan gembira dengan kelahiran Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tiada, kita bangkitkan semangat itu lagi. Agar sifat-sifat kebinatangan yang selama ini dilatih oleh setan ini hilang gitu. Dengan kita kembali mengingat perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi juga mungkin berarti kita coba untuk mengambil keberkahan dari hari lahirnya Nabi. Itu jelas tabarruk. Kalau tabarruk insya Allah bukan hanya setiap peringatan Maulid ya. Setiap hari, malah setiap hari Senin kita boleh mengambil tabarruk dengan apa? Dengan puasa. Berpuasa. Karena baginda Nabi ternyata gembira dengan hari kelahirannya dengan berpuasa. Ketika beliau ditanya, su'ila an shoma fi yaumil isnin, ketika ditanyakan kepada beliau tentang puasa hari Senin, beliau menjawab fihi wulidtu, hari itu hari kelahiranku. Nah, maka Rasulullah senang memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Nah, artinya umatnya sekarang yang cinta senang kepada Rasulullah berpuasa pada hari Senin itu termasuk aplikasi kegembiraan. Dan insya Allah orang itu dapat syafaat Nabi itu. Karena alasan Nabi SAW berpuasa hari Senin itu karena gembira di hari kelahiran. Jadi sunnah puasa di hari kelahiran Rasulullah, gembira dengan hari kelahirannya, dan sunnah di hari kelahiran kita. Karena itu sunnah. Kenapa jadi sunnah? Ambil dua hukum kata ulama. Satu, Nabi berpuasa hari Senin karena gembira dengan hari kelahirannya. Berarti kita pun boleh dong bergembira dengan hari kelahiran dengan puasa. Ya kemungkinan mungkin hari kita beda. Kalau kebetulan hari Senin, alhamdulillah. Kalau hari Selasa boleh puasa hari Selasa boleh. Ya, karena tidak ada larangan selain 5 hari yang diharamkan berpuasa dan hari-hari yang syak atau diragukan. Nah, artinya ini. Jadi dengan kita puasa pada hari Senin pun dengan niat cinta kepada Rasulullah itu sudah nilai tersendiri. Ya, jadi orang yang sering berpuasa setiap hari Senin itu maulid tiap hari itu tiap minggu ya, tiap saat maulid. Jadi maulid itu tidak terbatas pada bulan Rabiul Awal. Cuma Rabiul Awal ini momentum kembali kita untuk lebih semangat karena baginda Nabi dilahirkan pada bulan ini. Kebetulan dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Iya, dulu kan memang waktu sebelum terjadinya tahun Hijriah terjadi perdebatan di antara para sahabat.
Gimana nih kita belum punya tahun, kalau bulan kan sudah ada dari dulu. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Tapi kalau tahun belum ada. Gimana kalau kita ambil ketika hari kelahiran Nabi, Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah itu. Nah, sahabat yang lain Rabiul Awal, ya hari bergembirakan. Cuman kan Rasulullah sepanjang itu belum terjun dakwah. Maka diambillah suatu momentum semangat, yaitu setelah peristiwa hijrah, yakni pada bulan Muharram itu diambil karena orang sudah melaksanakan haji pada bulan Zulhijjah. Semangatnya semakin melimpah ruah, orang bisa ketemu di sana berkumpul, maka dibuatlah setelah Zulhijjah maka bulan Muharram itu gitu. Pertama kali di tahun Hijriah. Berarti Muharram itu salah satu asal muasal daripada penanggalan tahun Hijriah. Iya, jadi ada sejarahnya dulu. Ada yang mengatakan bulan Ramadan karena bulan berkah kan. Ada mengatakan bagaimana kalau bulan Rabiul Awal. Tapi kata Sayyidina Ali cerdas. Biasanya umat Islam itu berkumpul ketika musim haji. Bulan Zulhijjah biasanya semangat lagi tinggi-tingginya. Ya udahlah kita awali bulan Hijrah ini dengan bulan Muharram. Setelah bulan Zulhijjah. Ada sejarahnya. Nah, Rabiul Awal ini kebetulan baginda Nabi dilahirkan ya, pas bulan Rabiul Awal. Rabi al-Awal dan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabi al-Awal. Disebutlah bulan Maulid, bulan dilahirkan baginda Nabi SAW. Dan apakah boleh? Boleh, selagi masih bukan hanya sekedar boleh, kalau kita ada unsur kecintaan kepada baginda Nabi jadi ibadah. Jadi ibadah. Nah, teman yang salah ini masalahnya yang usil. Oh, itu tidak ada dari Rasulnya ya. Rasulullah memperingatinya dengan puasa. Ya kita pun boleh dengan puasa atau dengan yang lain gembira. Ya Rasulullah gak mungkin loh menggembirakan hari sendiri dengan. Ya kitalah umatnya. Nah Ustaz, untuk Maulid sendiri Ustaz, sebaiknya nih Ustaz, kemasan perayaannya itu sebaiknya seperti apa? Kan mungkin sebagian ada yang mungkin merayakannya tuh agak sedikit rame atau seperti apa. Nah, terlebih lagi untuk di masa Covid saat ini kira-kira apakah ada kemasan tertentu? Tambah dosa cara dulu. Iya. Jadi cara ekspresi orang itu sah-sah saja asal tidak ada unsur subhat dan maksiat, ya apalagi maksiat. Selagi itu kegiatan bentuknya sosial kemasyarakatan, apalagi bentuk ubudiyah seperti bersolawat, berzikir, ada pengajian, itu boleh ya. Ya kalau sekarang kita diatur karena musim pandemi ya ikuti aja aturan. Yang penting ada acara itu. Nah, dengan acara seperti apa? Seperti biasa tiap tahun kita kan ada pengajian. Itulah apa yang sekalipun monoton tapi kan kita tengok unsur kehusuannya. Atau seperti di yang lain baca berjanji itu dengan seni-seni yang enak gitu kan, di Arab pun banyak dengan irama yang enak, menyenangkan lah intinya. Kalau kita mau perlu masuk ke dunia broadcasting supaya orang tertarik silahkan, asal jauhi unsur kesubhatan lah di sini. Apalagi kita ada acara baginda Nabi misalkan di televisi ya, tapi iklannya iklan vulgar kan kalau perlu gitu. Tapi kalau kita hanya sebatas di lingkungan masjid, ya ikuti saja seperti yang sudah biasa. Mungkin dihiasi sedikit rebana atau hadroh. Insya Allah itu kan penyemangat ya. Jadi sesuatu yang bisa memancing orang semangat untuk hadir ke majelis ilmu, ya itulah akan jadi kebaikan. Itu sarana-sarana seperti itu mungkin kelihatan biasa aja, tetapi ketika ada orang semangat untuk ilmu gara-gara itu jadi amal baik juga gitu. Jangan sembarangan ketika ada satu orang hadir di majelis ilmu dan kita buat orang semangat ke majelis ilmu, itu akan jadi nilai kebaikan sendiri untuk orang tersebut. Macam-macam lah caranya. Sekarang sudah banyak anak-anak belajar hadroh, orang tua senang. Ya, alhamdulillah ya. Kita tradisi seperti itu memang belum masuk ke ranah ubudiyah. Awal-awal belum masuk ke ranah ubudiyah. Tapi tradisi dulu. Tradisi ini al-urf namanya. Bisa jadi tradisi yang salah, bisa jadi tradisi yang benar. Al-urf ini ada yang dilindungi oleh syariat, ada yang memang ditolak oleh syariat. Yang dilindungi oleh syariat sekiranya bisa mendekatkan diri kepada Allah, silakan. Tapi yang ditolak oleh syariat mempertontonkan aurat itu kan ditolak, tidak boleh. Sekalipun itu tradisi ya, cukuplah dalam bidang budaya itu sendiri, jangan dibawa ke ranah ubudiyah. Tapi kalau masalah ubudiyah ya silahkan. Seperti main hadroh kan awalnya boleh tuh. Ya, tradisi ada tradisi. Awalnya memang mungkin ada yang mengatakan haram tuh bermain musik kan, tapi ternyata dalam pembahasannya musik pun beberapa ulama ada yang membolehkan. Kalau memang boleh. Nah sekarang dipakai ke ranah ini nih, peringatan Maulid Nabi, apa boleh apa tidak. Oh ternyata semangat teman mengundang orang untuk hadir ke majelis ilmu, itu jadi baik gitu. Jadi tidak usah dibantai semua salah,
bid'ah, nanti hidup jadi monoton dan rigid kita, takut kemana-mana. Ya mungkin kalau kecuali gini saya, misalnya momen Maulid Nabi, irama saya baca berzanjinya menggunakan irama-irama rock atau Iya. agak sedikit keras lah. Mungkin Iya. ini agak kurang pas tadi ya. Ya, itu namanya tidak adil. Tidak adil itu menempatkan, adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini berarti dolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh baca Al-Quran dengan lagam yang bukan lagam Quran, itu kan dolim. Dolim itu lawan kata adil. Ya Quran ya pakailah lagu Quran, enak. Bismillahirrahmanirrahim, enak. Jangan ini pakai lagu es lilin, Bismillahirrahmanirrahim, nggak adil itu. Nah, begitu juga dalam sholawat. Sekalipun memang sholawat masih bisa dilakukan dengan lagu-lagu daerah, tapi jangan sholawat tetapi dirokkan. Jadi unsur cinta ta'zimnya nggak ada, mahabbah. Sementara kita bersolawat itu ingin ada mahabbah kan. Salatullah, salamullah. Orang nggak tahu artinya pun enak gitu. Iya. Lebih nyaman mendengarkan saya. Ini kan di salatullah, salamullah, tereng. Waduh, nanti harus boleh kan? Tapi nggak enak ya. Nah, artinya ada hal-hal yang mungkin kita harus kemas dengan baik ya. Kan berarti tidak boleh, tapi kurang bagus lah. Coba cari sholawat itu sendiri yang memang mengundang hati itu lebih dekat kepada Rasulullah, lebih cinta gitu kan. Ya bagi orang-orang awam awal-awal ya silahkan saja ya, misalkan ya, saya pecinta rock nih, tapi khawatir jadi mainan, bukan ketakziman, jadi mainan. Gara-gara mungkin skillnya masuk dedeng gitu ya. Jadi kebanggaan. Malah sebaliknya saja, Ya, yang seharusnya kita iramakan itu untuk bentuk ketakziman, untuk memberikan kenyamanan. Betul. Ataupun sakinah lah intinya saya. Ya, tapi tentram. ketika musiknya itu tidak sesuai, malah sebaliknya. Sebaliknya, jadi malah jauh nanti. Seolah-olah dihilangkan. Dulu ingat ada sebuah grup metal asal orang nggak muslim. No, Bismillah. Pernah nggak lagu Queen apa ya? Tapi kan nggak ada rasa ke kita getarannya. Kayak dipermainkan. Artinya begitu pun juga dalam sholawat. Intinya pondasi awalnya sholawat itu sendiri, karena Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Artinya kalau Allah bersolawat ini perbuatan Allah, jangan main-main dong. Sholawat ini perbuatan Allah dan malaikat. Kita disuruh oleh Allah, maka jangan main-main. Ini falnya Allah. Maksud jangan main di sini harus betul-betul lah baca sholawatnya, dengan adab, ta'zim, karena ini menyanjung kepada insan terbaik. Gak ada insan terbaik dalam, bukan hanya insan, makhluk terbaik di antara jin, malaikat, manusia, seluruh makhluk ada muka bumi, beliau yang paling baik. Masa kita sebagai umatnya nggak ta'zim kepada? Berarti sholawat ini Ustaz harus ya diantaranya adab-adabnya. Jangan pula nanti Ustaz, misalnya orang ada yang selawat, mungkin suaranya bagus tadi ya, tapi pakai celana pendek. Itu nggak adab. Ya kalau apalagi di depan orang ya, sendiri aja kita mau zikir sekalipun dalam hati ini tetap menjaga diri gitu. Apalagi ketika ditanggung oleh orang lain, mungkin ucapannya sholawat, tetapi didangdutkan dengan pakaian yang, karena ada sekarang tarling itu, mau saya sebut saja ya, sholawat misalnya, sholatullah salamu, tapi dijoget-joget sambil nauzubillah, itu nggak pakai hijab, itu bukan ada ketaziman, tetapi cenderung menghinakan. Ya nggak tahulah Allah berikan hidayah sama orang itu mungkin dengan sholawat, tetapi itu bukan ketakdiman yang dibawakan, tetapi adalah cuman seni semata yang untuk memuaskan nafsu dirinya. Itu memuaskan nafsu dirinya. Terlihat sedikit berbeda. Kan sekarang antara hak dan batil itu agak tipis sekali. Dan orang banyak kadang untuk popularitas. Mungkin dia gak senang sama sholawat ini, tapi untuk popularitas dan tuntutan dia bersolawat sekalipun hatinya gak ini. Nah, cuman kita harus tetap saja. Pondasi sholawat kita itu adalah, sholawat itu wajib sebenarnya. Kan pesuruhan Allah ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perbuatan itu maka tidak boleh main-main. Nah, di hari atau di bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang penting kita belajarlah. Banyak belajar untuk ilmu sirah nabawi, agar kita tak serampangan ibadah ini tidak asal-asalan gitu. Kan ibadah ini ada diajarkan oleh Nabi, oleh para ulama, ada tuntunannya. Jadi tidak sembarangan asal keinginan hawa nafsu kita gitu kan ya. Nah, ulama mencontohkan mana yang ada, mana yang tidak. Dan saat ini berbicara tentang Maulid, tentunya kita berbicara tentang
penghormatan, rasa cinta kita kepada Nabi. Ya. Nah, sekarang Ustaz, kembali lagi kepada zuriatnya Rasulullah SAW. Nah, bagaimana bentuk takzimnya kepada beliau? Karena di satu sisi kan mungkin ada yang pro dan kontra. Mungkin sebagian orang ada yang terlalu berlebihan mentakzimkan, ada juga yang bahkan sama sekali nggak ada mentakzimkan, bahkan mungkin menganggap itu kan keturunan Nabi kan manusia biasa juga. Nah, ini bagaimana seharusnya saat kita berlaku takzim kepada zuriatnya Rasulullah SAW? Yang penting jangan suudzon dalam diri kita kepada zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam salawat saja kita nggak sah dalam salat ketika kepada Nabi dan keluarganya diabaikan. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, nggak sah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Di keluarganya dibawa. Maka termasuk golongan Islam yang selamat ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti sahabat dan zuriat Nabi. Di satu sisi ada orang yang ikut sahabat tetapi benci kepada zuriat Nabi. Di satu sisi ada orang yang terlalu cinta kepada zuriat Nabi tapi benci kepada sahabat. Itu disebut dengan Rafidi. Kalau orang yang mengikuti sahabat tapi benci zuriat kan lari jadi khawarij. Nah, maka kita harus tengah-tengah. Kita ini yang selamat ini. yakni ikut Nabi menurut apa yang dibawa oleh Nabi dan mengikuti sahabat dan zuriatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mungkin di antara zuriat Nabi tidak semuanya alim atau ulama, tetapi ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalir di sana. Dalam kitab Akhlaqul Ibanin jilid keempat itu malah disebut syarat sahnya iman itu harus cinta kepada Nabi dan zuriatnya, bukan hanya kepada nabinya saja. Jadi kalau kita suul adab kepada zuriat Nabi sama dengan suul adab kepada Nabi. Ya. Apalagi zaman sekarang orang dengan mudahnya itu udah tahu keturunan Nabi tapi dihinakan, difitnah segala macam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bagaimana mungkin kita mau mendapatkan syafaat datuknya sementara kita tidak takzim cucunya sendiri? Ya. kita hina lah, sumpah serampahi gitu ya. Padahal cucunya Nabi ini menanggung penderitaan yang banyak. Ya, membersihkan dosa-dosa beliau sendiri itu untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak. Nah, kita cuman nggak tahu ya bagaimana dulu Sayyidina Husain dipenggal di padang Karbala. Itu bukan perjuangan yang mudah. Nah, maka kesini pun banyak para cucu-cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan ujian seperti itu. Allah bersihkan. Dan kita bersikap kepada beliau-beliau itu harus ta'lim, harus hormat. Mungkin kita beda pemahaman ya. Ya mungkin di antara cucu atau zuriat Nabi ada yang masuk ke Rafidi atau mungkin Syiah lah dalam. Kita terlepas dari itu ada darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalir dalam darahnya, ya kita tetap hormat. Sekalipun kita nggak ikut mengikutinya, ya nggak sesuai, harus hormat, takzim, ada darahnya, ada darah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalir di dalam dirinya. Nah itu saja, mungkin sebagai orang yang awam kita harus betul-betul menjaga adab ya kepada zuriatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan sampai suul adab. Jangan suul adab. Minimal kalaupun misalnya kita nggak suka atau apa ya mungkin cukup diam saja. Diam. Mungkin lebih aman. Ya, apalagi dalam urusan politik ya. Kita gara-gara beda pilihan politik sampai mengatakan ini dan nggak boleh. Ya. Karena tentu zuriat Nabi ini ada darahnya Rasulullah ada yang spesial, gen spesial kan? Iya, gen spesial. Kita ini nggak ada gen spesial nih. Ya, yang spesial itu ya darahnya dan zuriatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita bagaimana berharap keberkahan sementara kita pun suul adab kepada cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jazakumullah khairan katsira jaza Ustaz. Ya, dan tentunya mungkin bincang kita di hari ini mungkin tidak terlalu panjang saya karena kalau terlalu panjang nanti sebenarnya kalau mau dibahas lebih lama ya, tapi kalau nanti terlalu panjang durasi yang ingin menyimak mungkin takutnya bosan ya. Dan mungkin terakhir Ustaz, harapan Ustaz sendiri Ustaz untuk saat ini berkenan tentang kaum muslimin dan muslimat, bagaimana tips-tips yang bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga lebih mencintai Rasulullah SAW. Tafadhol Ustaz. Kalau tips sudah banyak sekali ya. Kita istiqomah saja dalam ibadah. Mari kita sisihkan waktu kita. Kita ini terlalu sibuk dengan kehidupan dunia kita. Sementara kita lupa bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Ya. Maka untuk mencapai wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada Allah harus bersih hati dan bersihkan diri dari sifat-sifat kelalaian. Lalai saja menghalangi kita untuk sampai kepada Allah.
Maka kalau memang kita masih merasa seperti itu, salah satu caranya ya harus tabarruk kepada Rasulullah. Maka dekati Rasulullah SAW, insya Allah Allah pun dekat. Cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu paket, gak bisa dipisahkan. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, harus cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah, maka zikir, sholawat itu prinsip pokok dalam hidup, gak boleh ditinggalkan. Zikir, ada zikir yang memang muqayyad ya, habis sholat, pagi, petang, silahkan. Ada zikir mutlak, dimanapun kita berada, lisan senantiasa mengucapkan, kecuali tempat-tempat yang makruh atau diharamkan seperti di WC, hati saja. Nah itu jangan lepas, zikir, sholawat, zikir, sholawat, zikir, sholawat. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan katsiran jaza. Kami ucapkan kepada gurunda kami yaitu Ustaz Agus Yusuf Subhani yang telah memberikan kesempatan dan juga fasilitas kepada kru Radio Sela FM Batam. Terima kasih untuk bersilaturahim, dan kami doakan juga untuk Ustaz Agus Yusuf Subhani beserta keluarga semoga senantiasa diberikan kesehatan, amin, Allahumma amin, dijauhkan dari segala keburukan, amin, dan tentunya senantiasa istiqomah untuk mendakwahkan Islam. Amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ikhwan dan akhwat Sela Audience, sahabat Sela dimanapun antum-antum sekalian berada. Demikianlah kajian Ahlan wa Sahlan ataupun program Ahlan wa Sahlan ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan selalu yaitu program kita di channel YouTube Sela FM Batam. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan tentunya share. Saya Muhammad Zaki Wardi beserta tim kameramen ada Kang Fai, ada juga Kang Mustaqim, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran jaza, dan sampai bertemu pada kajian Ahlan wa Sahlan berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.